Pemirsa, kita masuk pada segmen kedua. Pada segmen ini akan berisi paparan visi misi pasangan calon sesuai dengan tema pada kesempatan malam hari ini, mengerasikan pembangunan kabupaten kota dan provinsi serta nasional guna memperkokoh NKRI dan wawasan kebangsaan, yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab dari moderator. Bapak Ibu hadirin sekalian, penyelenggaraan pembangunan secara berjenjang bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tentunya penyelenggaraan pembangunan ini dilaksanakan di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana sinkronisasi pembangunan daerah, kabupaten, dan kota? Mari kita dengarkan paparan visi misi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ternate periode 2015-2020. Saya akan persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan paparan visi misi dalam durasi 4 menit. Anda bisa memulainya dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Hadirin semua yang kami hormati, perkenankan saya dengan Pak Arifin menyampaikan beberapa pemikiran terkait dengan penyelarasian konsep pembangunan daerah terkait dengan provinsi dan tingkat nasional. Ada 4 dasar nilai yang tidak bisa kita lepaskan dari setiap kebijakan pembangunan kita. Yang pertama itulah meningkatkan kesejahteraan rakyat, cerdaskan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Inilah 4 dasar konsep yang tidak bisa kita lepaskan dari setiap kebijakan pembangunan di mana saja kita berada dalam posisi itu. Apa yang kita harus rasakan? Yang kita rasakan itu adalah kerangka kebijakan pembangunan kita. Yang kedua adalah kerangka regulasi kita. Yang ketiga adalah kerangka anggaran kita. Yang keempat adalah kerangka kelembagaan kita. Yang kelima adalah kerangka pengembangan wilayah kita. Itu yang kita harus rasakan. Itulah yang menyebabkan kenapa konsultasi antara pemerintah daerah dan provinsi dan pusat itu selalu menjadi kebutuhan pokok dalam setiap pembangunan. 4 atau 5 penyelesaian itu menjadi tolak ukur keberhasilan dari setiap kebijakan pembangunan kita. Nah, karena itu pilihan strategi saya dengan Pak Arifin ke depan adalah bagaimana kita mengurangi kesenjangan wilayah antar wilayah dengan peningkatan bagaimana kita melaksanakan pendekatan pembangunan pendapatan APBD kita. Yang kedua, kita mendorong pertumbuhan daerah-daerah potensial baru, strategis baru. Yang ketiga, kita mendorong pengembangan dan pertumbuhan kawasan-kawasan baru seperti apa? Kita mendorong pertumbuhan kawasan baru strategis seperti di Pulau Hiri, Batan 2, Pulau Moti, sehingga kita mengurangi angka kesenjangan ini. Selain itu juga kita harus mempercepat bagaimana APBD kita itu kita harus orientasikan supaya bisa mengurangi angka kemiskinan kita, bisa menciptakan lapangan kerja kita, mengurangi angka kesenjangan kita itu. Kalau 3 variabel ini kita bisa memakai itu sebagai ukuran keberhasilan kita, maka justru pengelolaan APBD itu dianggap lebih layak. Kalau variabel kesenjangan, kemiskinan, kesempatan kerja ini kita tidak bisa pecahkan dalam konsep pembangunan APBD kita, maka biasanya dalam laporan perjalanan keuangan kita itu tidak diberikan pendapat atau disebut dengan disclaimer itu. Karena apa? Sasaran pembangunan kita tidak tercapai. Ini yang sering menyebabkan pemerintah daerah kita itu gagal dalam melaksanakan pembangunan itu. Kita serasikan itu dalam rangka memperkuat. Tujuan pembangunan kita itu memperkuat rasa persaudaraan nasional kita. Tidak bisa melemahkan salah satu unsur. Jadi keterlibatan kemajuan pembangunan kita itu harus mendorong pertumbuhan, penguatan persaudaraan nasional kita. Karena itu kita tidak bisa meninggalkan satu aspek. Seluruhnya kita harus terintegrasi. Jangan kita memajukan pembangunan kita itu terintegrasi dengan soal umpamakan kita berafiliasi atau kita mengembangkan satu sektor atau kita menonjolkan satu golongan. Seluruh orang, seluruh golongan, seluruh etnis yang ada dalam bangsa ini harus merasa sama, merasa aman, merasa aman, tertib. Tidak boleh ada unsur, tidak boleh ada paksaan di situ. Karena itu saya dan Pak Arifin ke depan kita juga harus meningkatkan keterkaitan antar pembangunan di kota atau kecamatan kita. Dengan melalui apa? Mendukung, mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis lokal kita sendiri. Kalau tidak kita akan gagal ke depan itu. Kita akan gagal.
Kemudian kita juga meningkatkan saling keterkaitan antar wilayah. Kita, Kota Ternate ini, kita juga memperhatikan pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi, Kota Tidore. Waktu selesai. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, marilah kita dengarkan paparan visi misi dengan tema kepada pasangan calon nomor urut 2. 4 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, para pasangan calon, izinkan saya menyampaikan visi misi terkait dengan tema debat kandidat pada malam ini. Sebagai pasangan calon incumbent, tentunya visi misi yang akan kita emban di 5 tahun yang akan datang adalah bagaimana memantapkan visi misi yang telah dilaksanakan pada periode pertama saya 2010-2015, yaitu memantapkan pelaksanaan visi Bahari Berkesan di Kota Ternate. Visi Bahari Berkesan yaitu menjadikan Ternate sebagai kota berbudaya, kota agamais, kota harmonis, mandiri, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Kaitan pelaksanaan visi misi ini dengan topik pada malam ini, keserasian antara program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Kita ketahui bahwa semua visi yang diusung oleh kepala daerah, yang ditetapkan oleh kepala daerah, ini akan diimplementasikan melalui rencana tahunan daerah, melalui APBD setiap tahun. Visi yang telah ditetapkan secara keseluruhan ini akan tergambar melalui penjabaran kegiatan setiap tahun melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kita. Di dalam proses penyusunan APBD kita, tentu ada acuan-acuan dari pemerintah daerah yang harus disesuaikan dengan kondisi atau acuan-acuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Kita mengenal adanya RPJM nasional, RPJM provinsi dan kabupaten kota. Di era saat ini, kita kenal pemerintah pusat dengan konsep nawacita dari Presiden Republik Indonesia. 9 cita-cita nasional ini yang harus diimplementasikan ke provinsi dan selanjutnya ke kabupaten kota. Dengan konsep nawacita ini kemudian dijabarkan di dalam berbagai program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Sudah tentu apa yang ditetapkan di dalam visi misi program maupun kegiatan dari kabupaten kota, terutama di Kota Ternate, tidak bisa bertentangan dengan garis kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kita menjabarkan nawacita yang sudah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi ke dalam berbagai program kegiatan yang ada di Kota Ternate. Apa tujuan akhir daripada program ini? Adalah yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka pengangguran, mengurangi angka kemiskinan, dan lain-lain dalam rangka intinya adalah bagaimana upaya untuk bisa mensejahterakan masyarakat Kota Ternate. Hal-hal lain yang berhubungan dengan kesenjangan antar wilayah, potensi-potensi di masing-masing daerah, kecamatan yang ada di dalam wilayah Kota Ternate, ini akan dikaji lebih lanjut dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kita. Kita bisa merencanakan berbagai macam kebijakan pembangunan, tetapi harus didukung dengan kemampuan keuangan daerah kita. Apakah itu yang berasal dari dana pemerintah pusat maupun pendapatan asli daerah. Kemampuan keuangan daerah ini yang bisa diatur sedemikian rupa sehingga dalam konteks atau dalam beberapa tahun bisa terlaksana berbagai program kegiatan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tersisa 6 detik, cukup? Oke. Kita lanjutkan untuk penyampaian paparan visi misi pasangan calon nomor urut 3. 4 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa di rumah yang saya hormati. Perlu bapak-bapak, ibu-ibu mengerti tentang keadaan dan potensi
Kota Ternate yang terdiri dari 5 pulau. Itu kita paham benar pulau-pulau ke-5 pulau itu punya potensi, baru kita rumuskan visi misi. Maka saya sebagai calon wali kota dan Pak Jasman sebagai calon wakil kota dengan tim kami untuk merumuskan visi misi Kota Ternate untuk 2015-2020 sebagai berikut. Visi yang kami yang kami sampaikan di dalam para pendukung mohon tenang. Dalam visi ini adalah Kota Ternate sebagai kota bidadari. Nah, di sini bidadari artinya berdikari, berbudaya dan religius dalam bingkai korupsi apa hasil apa. Dari visi tadi kita masuk pada misi, implementasi dari visi yang kita tuangkan dalam misi. Nah, implementasinya kita tuangkan dalam 5 poin sebagai berikut, bahwa Ternate kota bersih, lingkungan kota yang bersih keamanan, aman dan sebagainya, dan juga pemerintah yang bersih, jadi tidak terlibat dari KKN. Yang kedua, Ternate sebagai kota mandiri, kota yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak bergantung pada daerah lain. Ya, ketiga, kota Ternate adalah kota budaya, kota yang berjati diri dan memiliki karakter kota budaya itu sendiri. Yang keempat, kota Ternate adalah kota bermoral agama dan harmonis dalam perbedaan. Dan yang kelima adalah kota Ternate adalah kota rakyat, kota demokratis yang dibangun oleh kekuatan rakyat atau kedaulatan rakyat. Dan berikut ini saya serahkan kepada wakil untuk menjelaskan implementasi misi dari calon nomor 3. Ya, saya lanjutkan bahwa saya setuju bahwa akhir daripada kita berpemerintahan itu adalah menuju masyarakat yang sejahtera. Makanya saya berpikir dengan Pak Sidik, kesejahteraan rakyat ini harus kita berikan sepenuhnya kepada mereka dalam bentuk alokasi. Nah, kita berpikir bahwa potensi atau instrumen kita untuk melakukan kesejahteraan itu tidak ada lain adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kita. Waktu selesai. Anda bisa pindah untuk segmen berikutnya. Kita lanjutkan paparan visi misi dari pasangan urut 4. Waktu Anda 4 menit. Anda bisa memulainya sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu semua yang saya hormati, tugas seorang kepala daerah, wali kota, bupati atau gubernur tentu tidak lebih daripada meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan rasa aman dan kedamaian bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami nomor 4 melihat potensi di kota Ternate ini tidak sama dengan daerah-daerah lain di dalam provinsi Maluku Utara. Tidak ada hasil tambang, tidak ada lain-lain. Oleh karena itu bagi kami laut itu merupakan satu tumpuan di dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu hadirin yang kami hormati, aplikasi daripada bagaimana bisa meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, maka kalau kita tidak berbicara atau tidak menyinggung tentang pengangguran yang ada, maka ini sama halnya dengan bohong. Bagaimana bisa memberikan kesejukan kepada para penganggur yang bisa mendapatkan pekerjaan kalau bukan menghadirkan perusahaan industri Kota Ternate di sini? Pertanyaannya adalah industri apa? Laut bagi kami itu merupakan satu sasaran. Oleh karena itu bagi kami tidak ada cara lain menghadirkan investor untuk bisa meningkatkan pendapatan dengan cara membuat pabrik industri pengalingan ikan yang terbesar di Indonesia. Dan kalau ada pabrik pengalingan ikan, maka pasti ada pabrik tepung ikan. Kalau ada pabrik tepung ikan, maka pasti akan ada industri peternakan ayam. Dan ini tentu sudah bisa menyedot tenaga kerja kurang lebih dari 2.000 orang. Pertanyaannya sekarang, di mana tempatnya itu yang namanya pabrik? Hari ini hadirin saya hormati, tanah 5.000 hektar ada dalam genggaman saya, tetapi tidak saya sebutkan daerah mana di daerah Kabupaten Maluku Utara yang akan saya kerjasama. Oleh karena itu, dari tanah 5.000 hektar ini, Bapak Ibu semuanya, akan kita jalin kerjasama sehingga dengan begitu daerah lain pun bisa maju bersama dengan Ternate. Tenaga kerja bisa tersedot, bisa tersalur, pendapatan bisa masuk. Oleh karena itu hadirin, kalau hari ini APBD Kota Ternate ini sekitar 700 miliar, maka saya percaya dengan hadirnya perusahaan industri ini akan masuk atau APBD akan bertambah hampir mencapai sekitar 850 miliar. Belum lagi yang namanya tenaga kerja. Kalau 2.000 orang yang bisa terserap, katakan gajinya 2.500 saja, maka satu bulan uang yang berada di Kota Ternate ini pasti 5 miliar yang tadi tidak pernah ada. Dengan demikian akan menimbulkan lagi sentra ekonomi di bidang lain. Ini yang namanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian hadirin saya hormati, di dalam rangka pemerintah untuk bisa mengaplikasikan rencana tadi harus ada payung hukum yang namanya Perda. Perda ini tentunya untuk kota tidak boleh bertentangan dengan provinsi, demikian provinsi tidak boleh bertentangan dengan pemerintah RI. Kota bertentangan dengan provinsi pasti akan dihentikan atau setidaknya akan dihapus. Kenapa? Prosedurnya pada Kota Ternate sebelum diumumkan harus diperiksa dulu oleh tingkat provinsi. Ibu bapak yang kami hormati, bagi kami ada 4 pilar yang kami semboyankan, 4 langkah menuju perubahan Kota Ternate. Yang pertama pendidikan, yang kedua perdagangan, ketiga kesehatan, dan yang keempat pariwisata. Bagi kami apapun yang dilakukan semua harus bernilai ekonomis dan bisa memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat. Waktu Anda selesai. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita beri tepuk tangan kepada keempat pasangan calon yang telah menyampaikan paparan visi misi. Hadirin dan pemirsa, kita akan masuk pada satu pertanyaan atas hasil paparan yang disampaikan oleh para pasangan calon. Kurang lebih keempat pasangan calon berbicara terkait dengan strategi langkah-langkah di dalam rangka untuk menyelenggarakan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan berbagai macam strategi. Kita tahu bersama bahwa problematika Kota Ternate terkait dengan bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan, kita terganjal pada keterbatasan ruang, kita terganjal pada tingginya angka kelahiran, laju pertumbuhan penduduk yang demikian tinggi, dan kemudian disparitas antar wilayah bersinggungan dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Maka saya ingin bertanya kepada keempat pasangan calon yang akan saya mulai dengan pasangan nomor urut 1. Bagaimana konsep yang akan ditawarkan oleh pasangan calon nomor urut 1 dalam mensinergikan penataan ruang dengan segala problematikanya dalam rangka mencapai 4 langkah program sebagaimana yang tadi disampaikan. 3 menit waktu Anda bisa dimulai dari sekarang. Baik, jadi memang kita menghadapi sebuah kenyataan. Kondisi objektif kita itu memang terbatas soal lahan. Lahan ini ruang kita itu sangat terbatas. Sementara pertumbuhan penduduk kita itu Ternate ini cuma 1,8%. Jadi, tapi kita menerima urban, sehingga desakan untuk pemanfaatan ruang itu begitu besar.
Nah, saya pikir ini berada pada polisi kebijakan kita. Pertama, paling tidak kita harus betul-betul penegakan rule of law untuk soal urban. Dan kita memang betul-betul penataan tata ruang kita itu harus betul-betul kita tegas dalam pemanfaatan tata ruang. Jangan kita sudah tetapkan tata ruang ini bukan lokasi perkantoran, kita gunakan untuk lokasi perkantoran. Ini bukan lokasi aset ekonomi, kita bangun di situ lokasi ekonomi. Jadi sebetulnya ketidak konsisten kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan tata ruang itulah menjadi desakan pemanfaatan ruang yang begitu tumpuk. Nah, kita harus berani mengoreksi. Pemerintah revisi, kita harus merevisi tata ruang yang memang karena ada tuntutan pemekaran segala macam itu, sehingga tata ruang pemanfaatan tata ruang itu sudah segala macam. Nah, ini tentu kita harus melihat. Nah, jangan sampai sekarang ada penduduk kita yang urban datang ke sini dengan tahun-tahun tidak punya KTP, dia tidak punya tempat tinggal. Pemerintah kotanya diam-diam saja. Orang datang tinggal di Ternate, berjualan di Ternate, rekeningnya di daerah lain. Dia isi rekeningnya di daerah lain, dia isi rekeningnya di sini. Ini kan salah, manajemennya yang salah kita. Jadi dalam rangka kita satu sisi meningkatkan APBD kita, tapi kita tidak mentertibkan tertib penduduk kita. Contoh yang kecil tadi saya kasih tahu. Kita datang mencari di sini, rekening kita di daerah Jawa sana, kita ngisi rekening sini, orang di sana memakai. Itu artinya apa? Berapa tiap hari kita harus mengeluarkan anggaran kita keluar yang mestinya kita harus peruntukkan untuk daerah kita. Artinya pemerintah kota kita itu tidak peka dengan hal masalah seperti ini. Lihat penduduk. Akhirnya apa? Kita melihat begitu penataan jumlah DPT saja itu kita mengalami problem. DPT saja kita mengalami problem. Kenapa? Karena administrasi kependudukan kita itu pasif. Pemerintah itu pasif. Dia menunggu. Dia tidak mengadakan semacam jemput, umpamakan kependudukan. Kenapa sih kita tidak datang ke sana dengan katakanlah dengan mobil khusus untuk kita jemput mereka, warga masyarakat yang belum ini, kita datang, kita menjemput mereka. Kalau kita membiarkan, itu pelayanan publik kita tidak maksimal, rakyat pun tidak menerima pelayanan yang maksimal. Yang ruginya siapa? Yang ruginya kita juga. Potensi kita itu tergerus dengan cara-cara seperti itu. Waktu Anda selesai. Selanjutnya masih dengan pertanyaan yang sama, kandidat pasangan nomor urut 2 tadi secara tegas menyatakan soal nawacita. Nah, di dalam postur kebijakan pembangunan nasional, butir ketiga menyatakan bahwa membangun desa dari membangun Indonesia dari pinggiran atau dari desa. Bagaimana pasangan nomor urut kedua mengintegrasikan konsep tadi di dalam menjawab problematika penataan ruang di Kota Ternate? Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Kita tentu sepakat bahwa salah satu problem yang sangat serius dihadapi oleh pemerintah Kota Ternate adalah keterbatasan lahan. Ini sangat diakui. Dan oleh karena itu, dalam rangka untuk menyesuaikan dengan salah satu kebijakan nawacita tadi, membangun Ternate dari pinggiran, ini tentu harus ada strategi yang kita tetapkan. Memang dengan keterbatasan ruang yang ada ini mengharuskan kita harus membuat regulasi-regulasi yang mengikat kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kota Ternate. Apakah itu penduduk Ternate, kemudian maupun mereka yang datang dari luar Ternate. Memang selama ini langkah-langkah itu sudah dilakukan, baik itu oleh pemerintah pusat yang terus diimplementasikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Katakanlah dengan kebijakan KTP nasional. Ini juga adalah salah satu upaya pemerintah pusat dalam rangka mendata kependudukan yang ada di seluruh wilayah Indonesia, sehingga mencegah orang tidak bisa satu orang terdaftar di satu daerah atau terdaftar lebih dari satu daerah. Satu orang bisa memiliki KTP 3, 4 dan sebagainya. Dengan kebijakan ini merupakan langkah-langkah untuk menertibkan masalah kependudukan yang ada di negara Republik Indonesia.
bagi masyarakat Ternate, kita tahu bahwa Ternate ini, Pulau Ternate yang merupakan dominasi besar penduduk kota Ternate ini memiliki keterbatasan ruang. Di samping wilayah-wilayah yang ada di Pulau Ternate ini juga dihantui dengan adanya daerah-daerah rawan bencana. Oleh karena itu, proses untuk pembangunan di Ternate ini harus diarahkan dan mengatur tata ruang yang sisa yang aman untuk layak sebagai pemukiman masyarakat ini dengan peraturan-peraturan yang baik. Kita harus merencanakan satu kawasan kawasan hunian atau kawasan kota baru di Ternate ini, yang mungkin lebih tepat itu diarahkan ke bagian selatan daripada kota ini. Dengan adanya perencanaan yang mantap daripada kawasan baru ini akan bisa mengatur pembahagian kepadatan penduduk yang ada di dalam kota Ternate, sehingga tidak terfokus pada kawasan-kawasan tertentu yang memang sudah sangat padat. Kita bisa menyaksikan di pusat kota Ternate ini dengan ruas jalan yang sudah tidak bisa dimekarkan lagi, dibesarkan lagi, dengan kepadatan kendaraan yang dari waktu ke waktu terus bertambah, dan kepadatan penduduk yang semakin banyak. Waktu Anda selesai, nanti akan kembangkan pada sesi selanjutnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan masih dengan pertanyaan yang sama untuk pasangan calon nomor urut 3 yang tadi secara tegas mengusung konsep berdikari, bidadari. Bagaimana mengintegrasi konsep ini di dalam menjawab problematika penataan ruang di kota Ternate yang terdiri dari 7 kecamatan, kurang lebih 77 kelurahan. Waktu Anda 3 menit, Anda bisa memulainya dari sekarang. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab bahwa ini permasalahan permanen kita memang permasalahan luasan kota Ternate itu sendiri. Ini yang kita sebut dengan permasalahan permanen. Nah, oleh karena itu untuk menghadapi permasalahan permanen ini butuh kebijaksanaan kita. Tadi sudah disentil oleh pasangan nomor 1 bahwa kita ini terjadi inkonsistensi terhadap tata ruang kita sendiri. Ini yang menjadi permasalahan kita sebenarnya hari ini. Yang kedua, bahwa sebenarnya kita tidak berupaya untuk membuka kawasan pertumbuhan baru di wilayah kita. Kita cuma terlalu gamalama sentris. Oleh karena itu, kenapa kita tidak melakukan pengembangan untuk membangun kawasan pertumbuhan baru di wilayah selatan dan utara, sehingga ada mobilisasi baik barang, orang dan kendaraan, transportasi kita ke arah yang lebih luas sehingga tidak tertumpuk di daerah sini. Yang ketiga, ini yang saya ulangi lagi, ini yang menjadi penyakit akut kita adalah kita tidak konsisten terhadap kawasan terbangun kita. Coba bisa kita bayangkan kawasan-kawasan yang seharusnya kita tidak bisa melakukan pembangunan karena itu nanti mendegradasi lingkungan kita, toh kita tetap aja masih bikin. Padahal kita sudah tahu bahwa dalam ketentuan ketinggian tertentu itu tidak boleh kita melakukan pembangunan dengan dalil apapun, karena itu adalah daerah penyangga kita. Kita harus berpikir 25-50 tahun ke depan, masa depan anak cucu kita. Saya tidak bisa bayangkan kalau ini kita buka terus, maka pada suatu ketika kotoran yang ada di bawah tenggelam semua. Karena apa? Karena yang dari atas dia meluncur deras ke bawah tanpa ada penyangga. Ini kenapa bisa terjadi? Ini terjadi karena kita tidak konsisten dengan tata ruang kita sendiri. Kalau kita bilang kesesuaian antara tata ruang kota, tata ruang provinsi, tata ruang nasional, sebenarnya sinkron. Karena setiap kita pada masanya Pak Bur misalnya, tata ruang itu tidak serta-merta jadi. Harus dikonsultasikan ke provinsi, menyesuaikan dengan provinsi, lalu kemudian dibawa ke pusat untuk disesuaikan dengan pusat. Tapi yang terjadi setelah itu barang jadi, kita tidak ikuti dokumen itu. Itu yang jadi soal menurut saya. Nah, oleh karena itu untuk menjawabnya, kita harus kembali mereview ulang tata ruang kita. Kita harus sinkronkan dari dokumen induk sampai kepada dokumen turunannya, termasuk RTBL kita. Ini yang harus kita lakukan saat ini. Nah, ke depan kalau kita mau supaya kita tidak tertumpuk satu titik yang kemudian sudah sangat mendesak, sangat menyesakkan menurut saya, itu kita harus segera membuka kawasan pertumbuhan baru kita di wilayah selatan. Kemudian sebagai kita bangun tetap dia adalah merupakan wilayah perdagangan dan jasa tetap. Kemudian mungkin di Wara Utara kita arahkan kepada pembangunan ke kawasan pengembangan kebudayaan kita. Kemudian Moti, Hiri, Batang Dua, kita carikan program yang berkesesuaian dengan karakteristik daripada 3 pulau itu. Waktu Anda selesai.
Selanjutnya marilah kita dengarkan masih dengan pertanyaan yang sama. Pasangan nomor urut 4 mengusung konsep membangun laut untuk kesejahteraan dengan 4 langkah. Dengan pertanyaan yang sama, jika kita lihat realitasnya, luas lautan lebih ketimbang luas daratan. Bagaimana pasangan nomor urut 4 mengintegrasikan konsep ini di dalam menjawab problematika penataan ruang di Kota Ternate? Waktu Anda 3 menit, Anda bisa memulainya dari sekarang. Terima kasih. Bagi kami untuk nomor 4, tadi saya katakan bahwa sumber daya alam yang ada di Kota Ternate ini itu tidak sama dengan di daerah lain. Oleh karena itu bagi saya, konsentrasi saya atau di nomor 4 ini, manakala takdir itu datang kepada kami, maka laut ini menjadi satu tumpuan harapan. Persoalannya sekarang bahwa proyek-proyek yang bersifat kelautan sekarang ini bagaimana diintegrasikan dengan pihak pemerintah RI, karena sekarang ada ketentuan aturan bahwa yang namanya maritim itu sudah disentralisasikan, dikoordinasikan. Oleh karena itu pemerintah kota dengan kebutuhan yang ada, dengan berpacu kepada bagaimana akselerasi tenaga kerja yang ada ini bisa tersalur, maka bagi kami tidak ada cara lain. Itu yang menjadi argumentasi kami untuk bisa diintegrasikan dengan pemerintah pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa daerah-daerah seperti Pulau Hiri, Pulau Moti dan Pulau Batan 2 tentu semuanya akan kebagian roti pembangunan ini dari kelautan ini. Bagiannya Moti dan Hiri bagi saya ini menjadi tumbuhan harapan. Tadi saya katakan ada pabrik pakan ternak, oleh karena itu akan ada industri perletakan ayam yang besar-besaran yang ada di Kota Ternate. Keempatnya itu adalah di Pulau Hiri dan di Pulau Moti. Kenapa? Agar masyarakat yang ada di sana pun mempunyai pendapatan yang meningkat. Pulau Batan 2 tentu akan menjadi tumbuhan harapan untuk penampungan ikan. Hari ini kalau ada 2 minggu sekali baru kapal feri ke Batan 2, maka jika proyek ini bisa berjalan 2 hari sekali akan ada kapal feri. Kenapa? Untuk mengangkut. Dan dengan demikian saya ingin katakan bahwa ini akan integrasi dengan pemerintah nasional yang katanya Pak Jokowi akan membuat tol untuk laut. Begitu kira-kira. Terima kasih. Baik. Tambahan. Masih tersisa waktu kurang lebih 57 menit. Silakan untuk menambahkan. Terima kasih. Saya yang akan melanjutkan dengan pariwisata. Kita melihat di Jawa itu ada makam-makam Sunan, termasuk Gus Dur juga punya makam di sana, Kiai Hasim juga ada di sana. Di sini makam kita lebih berkaramah, tentang Kesultanan Ternate itu lebih berkaramah, dan itu menghasilkan pendapatan daerah yang begitu tinggi. Itu supaya aset itu bisa, karena pemerintah sekarang ini tidak pernah memperhatikan itu, cuma hanya benteng. Sedangkan sejarah yang paling diutamakan, benteng Talagami itu dibuat pelabuhan feri sampai sekarang. Tidak pernah pemerintah tentang hal itu, tidak pernah. Terima kasih. 19 menit tersisa, cukup. Baik, kita beri tepuk tangan untuk 4 pasangan calon. Segmen kedua telah berakhir. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya akan kita pertajam sesi tanya jawab pada segmen ketiga setelah iklan berikut.